Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arneta Valencia Kois, Dea Nur Agustin, Destiana Fitrianingrum, Muhammad Noval Aditya, Nova Ayu Arini, Nur Isabel Alhaq, Rizka Triani, dan Figardinata yang akan membahas jurnal dari teori agensi. Jadi ada 3 jurnal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. Jurnal yang kedua, pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jurnal yang ketiga, pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Jurnal yang pertama, pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. Karangan Enggar Aditya Murti, Imam Ghazali dari Universitas Diponegoro, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ISSN 2337 sampai 3806, volume 6, nomor 3 tahun 2017, halaman 1 sampai 12. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak sebagai variabel independen, agensi cost, dan firm nilai sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi studi ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengumpulkan sampel, penulis menggunakan metode purposive sampling dan kriteria terapan yang tercantum dalam saham Indonesia Exchange. Dilaporkan setiap tahun kemudian dari 2013 sampai 2015 ada penghindaran pajak, biaya agensi, dan nilai tegas dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh nilai perusahaan. Sementara itu, efektivitas penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan. Di sisi lain, biaya keagenan secara signifikan nilai perusahaan di perusahaan manufaktur di Indonesia dari 2013 sampai 2015. Hipotesis 1. Hasil pengujian pengaruh ATRD terhadap nilai perusahaan menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji T diperoleh sebesar 1,429 dengan signifikansi sebesar 0,155. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa ATRD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2. Hasil pengujian penaruh ITRD terhadap biaya agensi perusahaan menunjukkan arah koefisien positif. Nilai uji T diperoleh sebesar 2,251 dengan signifikansi sebesar 0,026. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa ITRD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya agensi perusahaan. Hipotesis 3. Hasil pengujian pengaruh biaya agensi terhadap nilai perusahaan menunjukkan arah koefisien positif. Nilai uji T diperoleh sebesar 5,046 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa biaya agensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Agensi teori. Teori agensi didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain atau agen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling tahun 1976, Hendriksen dan Breda tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara dua individu, di mana salah satu menjadi prinsipal dan yang lainnya menjadi agen. Prinsipal memberikan tugas tertentu kepada agen. Kemudian, agen menyetujui untuk melakukan tugas tersebut dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada prinsipal. Di dalam perusahaan, manajemen berperan sebagai agen, dan shareholder mempunyai person sebagai prinsipal. Pemegang saham disebut sebagai peninjau informasi, dan pengambilan keputusan diambil oleh agen-agennya. Agensi teori
mempunyai fokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang mempunyai perbedaan kepentingan, yaitu antara agen dan prinsipal. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Pemisahan ini memiliki tujuan agar tercapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan mempekerjakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Kesimpulan. Yang pertama, tax avoidance yang diukur dengan ETRD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, tax avoidance yang diukur dengan ETRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya agensi. 2. Pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dedi Irawan, Nur Hadi Kusuma, STIT Pringsewu, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, ISSN 1693-1688, volume 17, 1 Juni 2019, halaman 66-81. Abstrak, nilai perusahaan mencerminkan nilai sekarang dari pendapatan yang diharapkan di masa mendatang. Manajemen keuangan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah ditentukan, maka penelitian ini menggunakan 39 perusahaan manufaktur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kata kunci: struktur modal, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Agensi teori. Dalam teori agensi atau agensi teori, Jensen dan McLean tahun 1976 dijelaskan tentang hubungan keagenan. Jensen dan McLean tahun 1976 menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak atau nexus of contract antara pemilik sumber daya ekonomis atau prinsipal dan manajer atau agen yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Agensi teori atau teori keagenan menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan oleh manajer dengan fungsi kepemilikan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan. Hubungan agensi ini muncul ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Wongso 2012. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Menurut Suseno 2012, teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara manajemen dengan pemegang saham yang mana manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga sering menimbulkan masalah keagenan atau agensi problem. Kesimpulan. 1. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Oleh Aida Faradina, Universitas Diponegoro, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ISSN Online 23373806, volume 6, nomor 3 tahun 2017, halaman 1-15. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Pengukuran tata kelola perusahaan didasarkan pada skor indeks tata kelola perusahaan. Soal-soal tersebut dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip OECD. Hak-hak pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab dewan. Profitabilitas diproksikan oleh return on asset. Pengukuran penghindaran pajak variabel independen didasarkan pada tarif pajak efektif proksi.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value. Total sampel dalam penelitian ini adalah 210 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013 sampai 2015. Agensi teori. Dalam hubungan keagenan, manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan memiliki asimetris informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor. Hal ini terjadi karena terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. Strategi yang dilakukan untuk meminimumkan asimetri informasi pengelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat yang dilakukan untuk manajer dipandang sebagai dasar untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang terancam ketika manajer memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan profitabilitas organisasi. Kesimpulan 1. Tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.